Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Dalam episode sebelumnya dikisahkan ketika perlawanan Haryowisoko dan para pengawalnya menghadapi Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi sudah terdesak dan satu persatu pengawalnya dapat ditaklukkan, maka Haryowisoko berusaha untuk melarikan diri. Tetapi Raden Sutawijaya tidak membiarkannya. Ia mengejarnya dan bersama Pangeran Benowo dan Paksi kemudian meringkus Haryowisoko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Haryowisoko tidak dapat ingkar dari kenyataan itu. Paksi telah mengikat tangan Haryowisoko dengan ikat kepalanya di belakang tubuhnya. Kau tidak berhak mengikat tanganku dengan ikat kepalamu itu. Aku tidak harus diikat. Aku hanya boleh disangkuti cindi karena kedudukanku. Siapakah paman itu sehingga hanya dapat disangkuti cindi di leher atau lambung? Gila kau Benowo. Aku adalah Haryowisoko yang justru lebih berhak dari ayahmu atas tahta Pajang. Mungkin paman benar, tetapi di sini tidak ada cindi yang diperlukan itu. Persetan, tapi aku tidak mau diikat dengan ikat kepalanya ini. Maaf paman, yang ada hanyalah ikat kepala itu. Itu pun Paksi harus mengorbankannya sehingga ia tidak mengenakan ikat kepala. Haryowisoko memang tidak dapat menolak perlakuan ketiga orang yang menangkapnya itu, apalagi setelah tangannya diikat. Dalam pada itu, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi masih harus membicarakan apa yang akan mereka lakukan. Kita bawa saja Haryowisoko langsung ke istana, berkata Paksi. Apakah kita tidak akan mengalami hambatan di perjalanan? Bagaimana jika para prajurit yang bertugas di pintu gerbang tidak mempercayai kita? Desis Pangeran Benowo. Jika terpaksa, kita dapat memperkenalkan kenyataan tentang diri kita masing-masing, sahut Raden Sutawijaya. Pangeran Benowo mengangguk-angguk katanya. Ya, kita dapat menyatakan diri. Dari kita masing-masing, mudah-mudahan para prajurit itu mempercayainya. Ketiganya memang tidak menemukan jalan terbaik selain membawa Haryowisoko ke pintu gerbang. Mereka terpaksa meninggalkan orang-orang yang terbunuh dan bahkan yang terluka. Mereka tidak sempat menolong mereka karena mereka sedang membawa seorang yang sangat penting bagi Pajang. Dengan demikian maka mereka bertiga pun segera membawa Haryowisoko ke pintu gerbang kota dengan tangan terikat. Meskipun Haryowisoko tetap berkeberatan, namun ketiga orang yang menangkapnya itu tidak menghiraukannya. Ketika mereka mendekati pintu gerbang, maka ketiga orang yang menangkap Haryowisoko itu memang menjadi berdebar-debar. Jika saja para prajurit di pintu gerbang itu tidak mengenali mereka, maka persoalannya akan menjadi berkepanjangan. Sebenarnya lah para prajurit di pintu gerbang itu dengan serta-merta menghentikan mereka. Seorang lurah prajurit yang memimpin para prajurit yang bertugas di pintu gerbang dengan wajah tegang bertanya, bukankah kalian orang-orang yang tadi keluar lewat pintu gerbang ini dengan alasan salah seorang keluarga kalian sakit keras? Ya, jawab Pangeran Benowo. Sekarang aku akan masuk kembali. Aku membawa seorang tawanan yang sangat penting bagi Pajang. Tawanan apa? Perampok, pengikut Haryowisoko? Lihat, siapakah orang yang berhasil kami tangkap ini? Kau tentu dapat mengenalinya karena ciri-cirinya sudah diberitahukan kepada semua prajurit, bahkan semua orang di Pajang. Lurah prajurit itu mengamati Haryowisoko yang nampak sangat letih. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, orang inikah yang bernama Haryowisoko?
Ya, jawab Pangeran Benowo. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Nah, serahkan orang ini kepada kami, prajurit pajang yang bertugas di pintu gerbang kota. Kami akan membawanya langsung ke istana." Lurah prajurit itu menggelengkan kepala, katanya, "Itu tidak mungkin, kamilah yang bertugas malam ini di sini. Kami bertanggung jawab terhadap semua peristiwa yang terjadi malam ini, juga peristiwa tertangkapnya Haryo Wisoko. Karena masalah ini adalah masalah yang besar bagi Pajang, maka segala persoalannya harus kami ambil alih. Tetapi kamilah yang telah menangkap Haryo Wisoko, kamilah yang harus membawanya menghadap langsung Kanjeng Sultan. Kok kira setiap orang boleh menghadap Kanjeng Sultan? Aku akan memperkenankan menghadap kapan saja." Lurah prajurit itu tertawa, katanya, "Lalu kau kira siapakah kau ini, he? Gelandangan seperti kau akan diusir seperti anjing kurapan jika kau berani mendekati pintu gerbang istana. Cukup, jangan membual lagi, biarlah kami lewat." Namun tiba-tiba saja Haryo Wisoko pun berkata, "Apakah kalian percaya bahwa aku seorang buruan? Aku baru pulang dari rumah seorang saudaraku yang melahirkan anaknya. Tiba-tiba saja aku disergap oleh ketiga orang itu. Nampaknya ketiga orang itu adalah pemburu hadiah jika ia berhasil menangkap orang-orang yang dicari oleh para pemimpin di Pajang." Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun katanya, "Aku memang yakin bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang yang memburu hadiah jika ia berhasil menangkap orang-orang yang dicari oleh para pemimpin di Pajang. Tapi aku pun yakin bahwa kau adalah Haryo Wisoko. Karena itu, maka kau harus diserahkan kepada kami, prajurit yang bertugas di malam ini." "Kau keliru Kisana. Aku mohon kau memandang wajahku dengan seksama. Apakah aku orang yang kalian cari? Namaku sama sekali bukan Haryo Wisoko, bahkan aku belum pernah mendengar nama itu. Namaku adalah Kriyotomo, seorang pedagang ternak dari Pandian. Jika Kisana tidak percaya, marilah bawa aku ke Pandian. Tidak-tidaknya Kisana akan mendapatkan seekor kambing yang dapat disembelih untuk makan siang esok bersama para prajurit yang bertugas malam ini." Lurah prajurit itu mengerutkan dahinya, dipandanginya Haryo Wisoko dengan seksama. Menurut ciri-ciri yang mereka ketahui, orang itu memang Haryo Wisoko, tetapi keterangannya membuat lurah prajurit itu ragu-ragu. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi tiba-tiba saja justru berdiam diri. Mereka ingin mendengar pembicaraan lurah prajurit dan Haryo Wisoko selanjutnya. "Kau dapat membawaku ke Pandian," berkata Haryo Wisoko. "Kau akan bertemu dengan para saksi bahwa aku adalah Kriyotomo, orang Pandian. Jika aku berbohong, Kisana dapat membunuhku di tempat. Tapi jika aku adalah Kriyotomo, maka kalian akan dapat menikmati makan siang yang barangkali akan selalu kalian kenang." Lurah prajurit itu ternyata merenungi kata-kata Haryo Wisoko. Rasa-rasanya mereka ingin pergi ke Pandian. Jaraknya tidak terlalu jauh, tetapi prajurit itu ragu-ragu. Jika mereka pergi, siapakah yang akan menjaga pintu gerbang itu? Akhirnya lurah prajurit itu berkata, "Tunggu sampai pengganti kami datang. Kami akan membawa engkau ke Pandian untuk membuktikan apakah benar kau orang Pandian. Terserah saja kepada Kisana, tapi mohon ketiga orang ini jangan mengganggu aku lagi." Lurah prajurit itu pun kemudian berpaling kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi. Dengan garang lurah prajurit itu berkata, "Pergilah, jika kalian tidak mau pergi, maka kalian akan..." "Kenapa kami harus ditangkap? Kau tidak menghargai kehadiran kami di sini." "Aku hargai kehadiran para prajurit, karena itu kami melapor bahwa kami telah menangkap Haryo Wisoko. Sekali lagi, aku peringatkan agar kalian meninggalkan tempat ini atau kami tangkap." Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara itu beberapa orang prajurit yang bertugas di pintu gerbang itu pun telah mengerumuninya.
Jumlah prajurit yang bertugas itu lebih dari 10 orang. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi memperhitungkan bahwa mereka akan dapat mengalahkan para prajurit itu. Namun jika kemudian mereka membunyikan isyarat dan kelompok-kelompok prajurit yang lain berdatangan, maka persoalannya akan menjadi bertambah gawat. Meskipun di antara mereka tentu ada yang dapat mengenali Raden Sutawijaya atau Pangeran Benowo, namun kemungkinan lain dapat saja terjadi. Tiba-tiba saja Pangeran Benowo pun berkata, "Baiklah, marilah kita pergi. Kita serahkan saja Haryowisoko itu kepada para prajurit yang bertugas. Jika Haryowisoko itu terlepas dari tangan mereka, maka itu adalah tanggung jawab mereka." Raden Sutawijaya dan Paksi tidak dapat berbuat lain. Bertiga mereka meninggalkan pintu gerbang itu. Namun sebelum mereka menjadi semakin jauh, Haryowisoko pun berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Kenapa mereka tidak ditangkap saja? Mereka tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Setiap orang dapat saja memburu hadiah dengan menangkap orang-orang yang dikejar-kejar oleh pemerintah Pajang. Tapi mereka berbuat sewenang-wenang. Mereka menangkap orang-orang yang tidak seharusnya ditangkap. Jika orang-orang tangkapan itu diserahkan kepada prajurit Pajang, maka akan ternyata bahwa orang itu salah tangkap. Tapi kadang-kadang para prajurit pun kurang teliti mengamati orang-orang yang ditangkap itu. Untunglah bahwa Kisanak sangat bijaksana, sehingga tidak begitu saja mempercayainya. Coba, apakah masuk akal jika mereka ingin membawa aku langsung ke istana? Bukankah itu satu bualan yang bodoh, apalagi di hadapan para prajurit Pajang? Kami tidak perlu menangkapnya. Yang penting, aku telah menerima penyerahan Kisanak. Besok kami akan membawamu ke Pandéan. Jika kau berbohong, berarti kamilah yang dapat menangkap Haryowisoko. Tetapi jika kau tidak berbohong, maka kami akan mendapatkan suguhan makan siang yang nikmat. Seekor kambing akan disembelih. Jika aku bukan Kriyotomo dari Pandéan, aku tidak akan berani mengaku aku. Tapi kenapa kita harus menunggu sampai esok? Ketiga orang itu adalah orang-orang yang licik. Mereka akan dapat melapor bahwa aku adalah orang yang disangkanya Haryowisoko. Beberapa prajurit yang tidak sedang bertugas di sini akan dapat dikelabuinya dengan cerita-cerita bohongnya. Maksudmu, kau dapat menugaskan 2 atau 3 orang prajurit untuk bersaksi ke Pandéan malam ini? Baru besok kalian semuanya pergi ke Pandéan untuk makan siang setelah para prajurit pengganti itu datang. Nanti, seandainya benar ketiga orang itu datang bersama beberapa prajurit yang lain, biarlah mereka membuktikan bahwa aku adalah Kriyotomo, orang Pandéan. Jika mereka menemukan aku di Pandéan, maka mereka akan yakin bahwa ketiga orang pemburu hadiah itu telah berbuat semena-mena. Jangan tergesa-gesa di sana. Jika ketiga orang itu memanggil prajurit yang lain, maka kamilah yang akan menyelesaikannya. Mereka tidak dapat mengambilmu dari tangan kami. Jika jumlah mereka terlalu banyak, sementara mereka semuanya belum pernah bertemu dan mengenali orang yang bernama Haryowisoko, jangan takut. Para prajurit Pajang sudah dibatasi dengan garis-garis tugas mereka masing-masing, sehingga tidak akan terjadi benturan di antara kami. Namun Haryowisoko pun berkata, bagaimanapun juga persoalannya bukan sekedar paugeran dan garis-garis tugas yang sudah ditentukan. Persoalannya menyangkut kepentingan yang lebih jauh lagi, karena agaknya siapakah yang dapat menangkap orang yang bernama Haryowisoko akan mendapat hadiah apapun wujudnya. Pamrih itulah agaknya yang harus dipertimbangkan. Pamrih itu biasanya dapat merupakan apapun juga, termasuk batasan-batasan, paugeran dan tatanan-tatanan, bahkan kesetiaan. Tapi jika kau bukan Haryowisoko, siapakah yang akan memperebutkan? Jika karena tidak mengenal Haryowisoko, apakah aku juga harus mengajak mereka pergi Pandéan? Berapa ekor kambing aku harus menyembelih yang besok? Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah,
3 orang prajuritku akan membawamu ke Pandéan. Terima kasih, aku sudah membayangkan istri dan anak-anakku di rumah. Menjadi sangat gelisah jika aku tidak. Lurah prajurit itu pun kemudian memerintahkan 3 orang prajurit yang bersenjata tombak untuk membawa orang yang mengaku bernama Kriyotomo itu. Bawa orang ini ke Pandéan. Kalian harus langsung menemui Ki Bekel di Pandéan. Kalian harus bertanya siapakah orang yang kau bawa itu. Apakah orang itu orang Pandéan atau bukan? Jika orang itu orang Pandéan, serahkan ia kepada Ki Bekel. Tetapi kalian harus tahu di mana rumahnya. Apakah ia mempunyai kambing seperti dikatakannya atau tidak? Jika tidak, ia telah menipu sekelompok prajurit Pajang yang telah bertugas. Tapi jika orang itu bukan orang Pandéan, maka ia harus dibawa kembali kemari. Orang itu adalah Haryo Wisoko. Baiklah Ki Lurah, hati-hatilah, tugas kalian adalah tugas yang berat. Apalagi jika orang itu benar-benar Haryo Wisoko. Baik Ki Lurah, kalian tidak boleh menyimpang dari perintahku. Jangan pergi kemanapun juga selain ke Pandéan. Kalian dengar? Ya Ki Lurah. Jangan hiraukan jika orang itu membujuk kalian. Ya Ki Lurah. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun segera membawa orang yang menyebut Kriyotomo itu meninggalkan pintu gerbang. Bagaimana dengan ikatan tanganku ini? Bertanya orang itu ketika mereka berangkat. Namun Ki Lurah itu pun menjawab, ikatan itu tidak akan dilepas sampai kau bertemu dengan Ki Bekel Pandéan. Orang yang mengaku bernama Kriyotomo itu mengangguk, katanya, baiklah, nampaknya Ki Lurah belum yakin bahwa aku adalah orang Pandéan, tetapi baiklah, aku tidak berkeberatan dibawa dengan tangan terikat sampai bertemu dengan Ki Bekel Pandéan. Sejenak kemudian, maka orang yang menyebut dirinya Kriyotomo itu diawasi oleh 3 orang prajurit telah menembus kegelapan menuju ke Pandéan, sebuah pedukuhan yang tidak terlalu jauh dari pintu gerbang kota. Dalam pada itu, di dalam kota tidak jauh dari pintu gerbang kota, Raden Sutawijaya dan Paksi mengawasi apa yang telah terjadi di pintu gerbang. Dengan mengeterapkan ilmu Sabto Pandulu dan Sabto Panglungu, mereka dapat melihat dan mendengar apa yang telah terjadi di pintu gerbang kota itu. Ketika mereka melihat Haryo Wisoko dibawa oleh 3 orang prajurit menuju Pandéan, maka Raden Sutawijaya pun berkata, kau tunggu Dimas Pangeran Benowo di sini, aku akan mengikuti mereka. Bagaimana Raden akan keluar? Perhatikan, mereka sepenuhnya tertuju kepada Haryo Wisoko. Aku akan melompati dinding, demikian Dimas Pangeran datang. Kalian harus segera menyusul aku. Aku percaya bahwa mereka pergi ke Pandéan. Namun ketiga orang prajurit itu tentu akan terjebak ke dalam sarang serigala itu. Aku menduga bahwa Pandéan yang memang agak tersembunyi di balik gumuk kecil itu merupakan sarang para pengikut Haryo Wisoko di luar kota raja. Mungkin di Pandéan terdapat beberapa orang terpenting dari para pengikut Haryo Wisoko. Tapi kenapa Haryo Wisoko dengan ringan menyebut pedukuhan itu selagi kita masih ada di penjagaan itu? Mungkin Haryo Wisoko tidak segera dapat menyebut nama pedukuhan yang lain. Namun mungkin juga ia menyebutnya di luar sadarnya. Baik Raden, aku akan menunggu Pangeran Benowo di sini. Hati-hatilah. Kita harus mengepung pedukuhan Pandéan rapat-rapat. Jangan sampai ada yang lolos. Sementara itu biarlah aku mengawasi Paman Haryo Wisoko. Jika ia tidak pergi ke Pandéan, maka aku akan menghentikannya dan menunggu kedatangan kalian. Baik Raden, jawab Paksi. Demikianlah maka Raden Sutawijaya pun telah meninggalkan Paksi yang harus menunggu Pangeran Benowo yang telah menghubungi langsung Ki Tumenggung Yudotomo di baraknya. Ki Tumenggung Yudotomo adalah salah seorang di antara para pemimpin Pajang yang mendapat tugas untuk menangkap Haryo Wisoko yang sempat tinggalnya terdekat dengan pintu gerbang kota raja. Kedatangan Pangeran Benowo dengan pakaian yang kusut lewat tengah malam, bahkan menjelang dini hari, memang mengejutkan. Hampir saja Pangeran Benowo tidak dapat dikenali.
Namun pemimpin kelompok prajurit yang bertugas untuk berjaga-jaga malam itu meskipun semula agak ragu-ragu, akhirnya ia langsung meyakininya bahwa ia memang sedang berbicara dengan Pangeran Benowo yang telah menyatakan dirinya. Karena itu maka Pangeran Benowo pun segera dihadapkan kepada Ki Tumenggung Yudotomo. Yang segera dibangunkan, ternyata kesiagaan Ki Tumenggung Yudotomo cukup tinggi. Dalam waktu yang pendek, sekelompok prajurit dari pasukan berkuda yang berada di bawah perintah Ki Tumenggung telah bersiap. Sejenak kemudian, maka pasukan berkuda itu pun telah berderap, menggetarkan jalan-jalan kota menuju ke pintu. Pangeran Benowo menghentikan sekelompok prajurit dari pasukan berkuda itu di tempat Paksi menunggu. Dengan cepat Paksi pun memberitahukan bahwa Raden Sutawijaya berhasil melompati dinding kota tanpa diketahui oleh para prajurit yang bertugas di pintu gerbang, karena perhatian mereka justru tertuju kepada Arya Wisoko. Sementara itu prajurit peronda yang setiap saat mengelilingi jalan di sepanjang dinding kota pun tidak sedang lewat. Paksi segera melompat ke punggung kuda yang telah disediakan baginya, yang dibawa dari barak para prajurit. Dengan cepat pasukan itu pun berderap menuju ke pintu gerbang. Para petugas di pintu gerbang mendengar derap kaki kuda dari sekelompok pasukan berkuda. Namun mereka tidak dapat menghentikannya. Kuda itu berlari kencang menerobos para prajurit yang bertugas, yang harus berlompatan menepi. "Gila, pasukan berkuda itu," geram Ki Lurah. "Dua orang di antara mereka adalah orang yang membawa tawanan yang disebutnya Arya Wisoko itu," teriak seorang prajurit yang bertugas di pintu gerbang. "Setan alas," geram Ki Lurah. "Aku melihat Ki Tumenggung Yudotomo sendiri memimpin pasukan itu." "Ya," geram Ki Lurah, "Ki Tumenggung sudah diperalat orang-orang gila itu. Ia akan menyesali ketergesa-gesaannya. Jika ia nanti membawa orang Pandian itu, maka besok ia akan menyesal. Tapi Ki Tumenggung Yudotomo tentu dapat mengenali Arya Wisoko. Jika orang itu bukan Arya Wisoko, ia tentu tidak akan membawanya. Bahkan ia tentu akan menjadi sangat marah kepada orang-orang yang telah membawanya ke Pandian itu." "Tapi jika orang itu benar-benar Arya Wisoko?" bertanya seorang prajurit. "Hei!" Ki Lurah tercenung sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Jika orang itu Arya Wisoko, ia tidak akan dapat berkata dengan meyakinkan bahwa ia orang Pandian. Ia tentu menjadi gelisah ketika aku memerintahkan kawan-kawanmu itu membawanya langsung pada Ki Bekel. Tapi nampaknya ia sama sekali tidak tersentuh." Para prajurit itu mengangguk-angguk, namun Ki Lurah itu memang menjadi gelisah. Dengan ragu-ragu ia pun berkata, "Tapi orang itu dibawa dengan tangan terikat. Jika ia benar-benar Arya Wisoko, maka kawan-kawanmu akan segera dapat mengatasinya." Dalam pada itu Ki Tumenggung Yudotomo dan pasukan berkudanya melarikan kuda mereka seperti sedang berpacu, meskipun dini hari masih gelap dan udara terasa dingin menusuk tulang. Namun para prajurit itu tidak mengurangi kecepatannya. Setelah agak jauh dari pintu gerbang, Raden Sutawijaya berhasil menyusul ketiga orang prajurit yang mengiring Arya Wisoko yang tangannya masih terikat. Menurut pengamatan Raden Sutawijaya, mereka memang pergi ke arah Pandian. Jika mereka benar-benar pergi ke Pandian, maka Pandian itu tentu merupakan sarang bagi para pengikut Paman Arya Wisoko, berkata Raden Sutawijaya dalam hatinya. Namun Raden Sutawijaya pun segera berhenti dan menyusup di balik semak-semak di punggung jalan ketika Arya Wisoko itu berhenti. "Kenapa berhenti?" bertanya prajurit yang menggiringnya sambil mengacungkan tombaknya, sementara kedua kawannya berdiri di sisi lain sambil merundukkan tombak pendeknya pula. "Kisanak," berkata Arya Wisoko, "aku tidak keberatan untuk diikat tanganku, tapi aku ingin mengalihkan tanganku ke depan tubuhku." "Kenapa?" "Jika tanganku di belakang, aku tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali dengan tanganku. Bahkan aku tidak dapat menggaruk leherku yang terasa gatal sekali. Kami tidak akan melepas pengikat tanganmu itu.
Aku tidak minta melepas ikatan tanganku. Aku hanya minta tanganku terikat di depan agar aku dapat berbuat serba sedikit dengan tanganku. Tapi tanganku akan tetap terikat sebagaimana perintah Ki Lurah. Ketika orang prajurit itu saling berpandangan, sementara Hariwisoko berkata, "Aku hanya minta sekedar belas kasihan Kisanak bertiga. Barangkali ada hubungannya dengan peri kemanusiaan." Yang tertua di antara ketiga orang prajurit itu pun kemudian berkata, "Menelungkuplah. Untuk apa? Kami akan melepas ikatan tanganmu dan akan memindahkan tanganmu terikat di depan." "Terima kasih," berkata Hariwisoko. Hariwisoko pun kemudian berbaring menelungkup. Dua ujung tombak melekat di lambung kiri dan kanan, sementara seorang di antara prajurit itu melepaskan ikatan. "Sekarang berputar menengadah perlahan-lahan. Jika kau berbuat macam-macam, maka ujung-ujung tombak ini akan menembus dadamu." Hariwisoko pun kemudian menentangkan tubuhnya, sementara dua ujung tombak masih saja siap menghujam ke tubuhnya jika ia berbuat sesuatu yang mencurigakan. Seorang di antara prajurit itu pun kemudian telah mengikat tangan Hariwisoko dengan ikat kepala itu di depan tubuhnya. Ikatan itu demikian kuatnya sehingga Hariwisoko berdesis, "Kau sakit tanganku." Tapi prajurit itu tidak menghiraukannya. "Bangkit, kita berjalan lagi." "Jangan perlakukan aku seperti seorang penjahat," berkata Hariwisoko. "Yang terjadi hanyalah salah paham. Kalian akan segera yakin setelah kalian sampai di Pandhéan." Prajurit itu tidak menghiraukan kata-katanya. Dengan tegas ia berkata, "Bangkit, cepat, kita akan meneruskan perjalanan." Hariwisoko tidak menjawab. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah tertatih-tatih dengan tangan terikat. Tapi di depan sejenak kemudian, maka mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Pandhéan. Raden Sutawijaya yang mengikuti mereka pun kemudian yakin bahwa mereka memang pergi ke Pandhéan. Jantung Raden Sutawijaya menjadi berdebar-debar. Apakah ia akan membiarkan Hariwisoko masuk ke pedukuhan, atau ia harus menangkapnya sebelum ia masuk ke dalam? Jika Raden Sutawijaya membiarkan mereka masuk ke pedukuhan, maka para prajurit yang malang itu tentu akan dibantai oleh para pengikut Hariwisoko. Tetapi jika ia menghentikannya, maka Raden Sutawijaya itu justru akan bertengkar dengan ketiga orang prajurit itu. Ketiga orang prajurit itu tentu tidak akan mempercayai segala keterangannya. Sementara Hariwisoko tentu akan memanfaatkan keadaan. Selagi Raden Sutawijaya ragu-ragu, maka Hariwisoko dan ketiga orang prajurit itu sudah menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang pedukuhan Pandhéan. Pedukuhan yang tidak begitu besar dan yang seakan-akan tersembunyi di balik sebuah gumuk kecil yang ditumbuhi berbagai macam pepohonan dan gerumbul-gerumbul perdu liar. "Terlambat," desis Raden Sutawijaya. "Jika aku langsung melibatkan diri, mungkin aku harus berhadapan dengan beberapa pengikut Hariwisoko." Sementara ketiga orang prajurit itu masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya lah pada saat mereka hampir sampai di pinggir rigol pedukuhan, terdengar suitan nyaring. Hariwisoko telah menaruh jari-jari tangannya yang sudah tidak terikat lagi di mulutnya. Para prajurit yang mengiringnya terkejut. Mereka tidak melihat Hariwisoko itu menggosok-gosokkan ikat kepala yang mengikat tangannya itu pada timang ikat pinggangnya yang bergerigi hingga rantas. Ketiga orang prajurit yang melihat Hariwisoko terlepas serta isyarat yang dilontarkan, dengan sigap menyerangnya. Tetapi Hariwisoko yang meskipun tenaganya masih belum pulih kembali itu dapat mengelak. Bahkan dengan cepat Hariwisoko melompat semakin mendekati pintu gerbang pedukuhan. Sekali lagi terdengar suitan nyaring dari sela-sela bibir Hariwisoko itu. Tiba-tiba saja beberapa orang muncul dari balik pintu gerbang. Dengan serta-merta mereka menyerang ketiga orang prajurit yang mengantar Hariwisoko ke Pandhéan. Raden Sutawijaya hanya dapat memalingkan wajahnya sejenak. Para pengikut Hariwisoko tidak memerlukan waktu yang panjang untuk melumpuhkan ketiga orang prajurit itu.
Kang Mas Haryowisoko, terdengar seorang bertanya. Apa yang telah terjadi? Orang-orang Dungu itu tidak dapat mengamankan jalan keluar dari dalam kota. Sehingga aku tertangkap, tapi aku dapat mengelabui para prajurit yang bodoh itu. Bukankah segala sesuatunya sudah aman? Tidak, perintahkan semua orang yang berada di Pandean untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga. Sekarang, ya. Para prajurit Pajang tentu akan segera memburu aku kemari. Tapi apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tidak ada waktu untuk berbicara sekarang. Siapkan semua orang, kita akan pergi. Apakah Kakang Mas akan singgah barang sebentar untuk minum atau makan? Tidak ada waktu, kau dengar? Baik, baik Kang Mas. Aku akan memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Katakan kepada Kiai Gadung Mawuk, aku tidak singgah. Aku di sini, berkata orang yang disebut Kiai Gadung Bawuk. Oh, kebetulan Kiai, pasukan Pajang segera datang, hindari mereka. Orang yang disebut Kiai Gadung Bawuk itu tertawa, katanya. Seberapa banyak orang Pajang yang akan datang kemari? Siapa pula yang akan memimpinnya? Aku justru menunggu mereka. Jangan begitu Kiai, aku sendiri belum mampu untuk bertempur karena keadaanku yang parah beberapa waktu yang lalu. Barangkali Angger belum tahu kalau Ki Santen Ireng ada di sini, juga termasuk Kiai Madu Jai. Kapan mereka datang? Kami tahu Haryowisoko akan datang malam ini, tapi tentu saja tidak dalam keadaan seperti ini. Ya, sekarang aku minta semuanya menyingkir. Kenapa Angger Haryowisoko?